selamat datang Ibu Bapak Ibu selamat sore ya, selamat datang di Bandung Tour on the Bus atau yang disingkat Bandros ya. Nah, kita akan jalan-jalan sore naik Bandros ya. Perkenalkan saya Roro dan ini Pak Artet, kami adalah kru Bandros yang bertugas hari ini ya. Tentu saja perlu kami sampaikan ya, di Jalan Diponegoro itu lagi ada demo ya, jadi jalannya sementara waktu ditutup, jadi kita akan mengalihkan ya ke jalan atau akses yang dianjurkan ya. Nah, kita lanjut lagi di Bapak Teteh. Kita akan memulai perjalanan kita dari jalan Banten ya. Aduh, ini hiruk-pikuk banget ya trafiknya ya. Oke, nah Ibu Bapak Teteh, jalan Banten ini ya. Nah, jalan Banten ini adalah dulunya sebuah kampung tempat peristirahatan kuda-kuda milik PT Pos ya. Nah, jadi setiap 15 km sekali itu kuda-kuda milik PT Pos harus beristirahat, makan, minum, ganti tapal kuda, bahkan kalau memungkinkan kudanya diganti. Nah, yang di sebelah kanan kita ya, ini ada situs penjara Banten ya. Di sini Bung Karno pernah menanti masa dakwaan ya selama 1 tahun 2 bulan, dan selama masa penantian tersebut beliau menuliskan sebuah pledoi atau gugatan hukum. Nah, situs ini bisa diakses untuk umum, dianjurkan diakses di hari kerja dan jam kerja ya. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri kita ini ada jalan ABC yang merupakan singkatan dari Arab Bumi Putra dan Zionism ya. Para pengusaha yang berniaga di sekitar kawasan ini, Jalan Banjai, ABC, Naripan, dan seterusnya. Oke. Nah, ini kita mau lihat juga ya, nanti di sebelah kanan depan ini juga ada salah satu dari menara penjara ya. Kalau menara penjara itu kan ada 4. Nah, ini diasumsikan sebagai menara timur ya. Nah, tinggal 1 ya, ini dia ya. Nah, ini juga merupakan bagian dari bangunan cagar budaya. Yang ini adalah Masjid Al-Intizar, yang artinya adalah pembauran ya, terinspirasi dari jalan ABC ya. Jadi diharapkan para pengusaha berbaur ya ketika beribadah. Yang ini adalah Pasar Cikapundung. Pastinya Ibu Bapak Teteh warga Kota Bandung udah sering banget ya mengakses ke Pasar Cikapundung. Diambil dari nama Sungai Cikapundung ya. Toponiminya sendiri dari kata cai yang artinya air, dan kapundung artinya dalam pohon kapundung ya. Jadi sungai yang banyak pohon kapundungnya ya. Kita lanjut lagi, kita mau berbelok ke Jalan Braga tentu saja ya. Karena ini di hari Jumat sore ya. Nah, udah menjelang weekend. Nah, ini banyak banget para pengunjung yang mengakses ke Jalan Braga, tepatnya ke Kota Bandung ya. Nah, di sebelah kanan Ibu Bapak Teteh itu ada Bank BJB, dulunya adalah Bank Denis atau Gedung Denis, Bank Hipotek pertama ya. Nah, di Gedung Denis ini pernah terjadi peristiwa perobekan bendera merah putih biru menjadi merah putih ya oleh Bapak Endang Tarmas ya, dan sahabatnya Bapak Mulyono. Jadi ketika beliau itu sedang naik ke menara, itu dihujani tembakan dari arah Savoy Homan alias dari Jalan Asia Afrika. Yang ini adalah Canary Bakery, dulunya adalah toko es krim Batik. Nah, toko es krim Batik ini adalah toko es krim pertama di Kota Bandung. Jadi memang di Jalan Braga itu Ibu Bapak Teteh ya, banyak banget bangunan cagar budaya yang difungsikan sebagai restoran dan kafe. Pastinya Ibu Bapak Teteh itu udah punya tempat makan favorit masing-masing di Jalan Braga ya. Bahkan ada kafenya Ahmad Dhani sekarang ya, yang baru launching beberapa bulan kemarin ya, Restu Bumi ya. Oke. Nah, ini juga kalau yang ini milenial ya, kayak Lala, dan ini kolonial. Nah, ini bangunannya juga bangunan cagar budaya kelas B. Ini adalah sumber hidangan, toko kue dan roti ya. Di sini ada cinnamon roll Sam and Max ya. Nah, jadi di Jalan Braga sendiri itu banyak banget yang
mengabadikan ya pre-wedding, fotografi street dan lain sebagainya ya. Nah ini juga ada alon. Nah ibu bapak kita pasti tahu tuh yang golek yang merah itu ya. Cepot itu selalu jadi ikon kebudayaan Sunda ya biasanya ya. Ini di sebelah kiri kita ada Jurnalisa dan ini ada di sini ya, ini Anselman Gold Brick and Grey itu ada kamera neon Bandung. Ini bagus banget kalau mau diakses setelah naik bandros ya, boleh banget ya. Sekarang kita adalah jembatan kereta. Nah ini juga merupakan salah satu struktur bangunan cagar budaya. Nah, kawasan Kiadet ini dulunya adalah daerah debarkasi yang dipertahankan oleh Laswi. Nah, makanya di sana ada patung Laswi. Itu adalah brigade pertama Ibu Tuti Brattawijaya. Nah, ya. Ketika beliau berumur 18 sampai 19 tahun. Lalu juga ada patung tentara pelajar ya. Kedua divisi inilah yang mempertahankan kawasan Kiadet ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kita sekarang sudah sampai di jalan Perintis Kemerdekaan. Di depan sebelah kiri kita itu ada Landrat alias Gedung Pengadilan, Gedung Indonesia Menggugat. Nah, disinilah Bung Karno membacakan pledoi atau gugatan hukumnya yang beliau tulis di penjara Bancai. Ya. Nah, bisa diakses umum, dianjurkan di hari kerja dan jam kerja. Ya. Nah, kita lanjut lagi di sebelah kanan kita ini ada Gedung Kertamukti. Ya. Jadi Gedung Kertamukti ini adalah gedung ke-6 ya sebelum kantor Gubernur Jawa Barat pindah ke Gedung Sate ya. Kita lanjut lagi, ini ada Taman Dewi Sartika. Nah, kenapa sih ada patung Ibu Raden Dewi Sartika? Di sini di Taman Dewi Sartika ada patung Ibu Raden Dewi Sartika. Nanti di Museum Kota Bandung di Jalan Aceh itu juga ada patung Ibu Raden Dewi Sartika. Terus di Jalan Patihan ada lagi monumennya juga ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya nanti beberapa patung Ibu Raden Dewi Sartika di beberapa tempat. Yang ini adalah Balai Kota Bandung. Pastinya warga Kota Bandung itu sudah akrab ya dengan kehadiran Balai Kota Bandung. Nah ini kita mungkin lihat ke kanan kiri jalan ini masih banyak yang merayakan 17 Agustus ya. 17-an itu masih banyak yang lomba ya, masih pada pakai baju merah putih. Nah ini kita sudah sampai di Jalan Aceh. Kita mau lihat Museum Kota Bandung ada di sebelah kiri Ibu Bapak OTT. Nah ini dia ya Museum Kota Bandung. Di depannya itu ada dua patung, patung Ibu Emma Purwadireja ya dan patung Ibu Raden Dewi Sartika. Keduanya adalah pahlawan ya, keduanya adalah pahlawan emansipasi wanita Kota Bandung. Nah yang ini adalah taman sejarah. Ini ada timeline wali kota Bandung ya dari masa ke masa. Terus ada mural juga ya, di muralnya itu ada lukisan bandros, terus ada jejaka Bandung ya. Nah itu namanya Kang Pisman, salah satu program Kota Bandung yaitu pisahkan dan manfaatkan ya. Nah ini adalah salah satu program Zero Waste di Kota Bandung ya. Nah itu namanya Kang Pisman ya. Nah di Kota Bandung ya. Nah, kita mau lihat kantor Pangdam Kodam 3 Siliwangi ya. Nah, sementara itu di depan kita itu ya, itu ada bundaran, itu ada Tugu Mau ya. Kalau ibu bapak kita lagi jalan-jalan di Kota Bandung, terus lihat Tugu Mau itu tandanya sedang berada di kawasan cagar budaya Kota Bandung, yaitu satuan geografis yang memiliki situs atau lebih dari 2 bangunan cagar budaya. Nah ini adalah salah satu bangunan cagar budayanya. Dulunya bernama Palace de Commander ya. Jadi ini adalah kantor Panglima Militer tertinggi ya di kawasan ini dulu, tentunya di Bandung ketika masa kolonial ya. Nah sekarang pun jadi kantor Kodam 3 Siliwangi ya. Nah kita akan segera berbelok ya. Ini kita mau lihat di sebelah kanan kita ini ada Taman Maluku ya, salah satu dari 23 taman tematik di Kota Bandung ya. Nah yang menarik dari Taman Maluku ini ada urban legendnya ya, ada patung Pastor Verback ya. Nah iya
ada beberapa urban legend yang mengatakan katanya bisa melirik ke kanan kiri ya, atau Bible-nya atau bukunya bisa pindah ya. Nah, oke ya, tapi yang jelas kalau malam ini terang banget, pencahayaannya bagus ya. Nah, ini adalah patung Pastor Verbak. Nah, yang menarik patung Pastor Verbak ini ya, entah kenapa didirikan di kota Bandung karena beliau sendiri ya belum pernah tempat olahraga ya, beraktivitas olahraga. Di sini juga kulinerannya, waduh, menarik banget ya untuk dicoba ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Kita akan mengakses ke jalan Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata, atau warga kota Bandung itu lebih akrab, lebih simpel dengan menyebutnya Jalan Riau ya. Oke ya. Nah, ini ya Jalan Riau ya. Nah, biasanya nih Jalan Riau ini kalau udah akhir pekan ya itu banyak banget ya, banyak banget pengunjung ya, karena di sini tuh banyak restoran, kafe, dan factory outlet ya. Nah, salah satunya daya tarik di Jalan Riau ini ada The Lumiere ya, ada di sebelah kiri kita. Nah, ada Lumiere. Terus juga ada Bajamba Kapau ya. Bajamba itu artinya adalah makan bersama ya. Nah, kalau factory outlet ini udah kelihatan ya. Kita akan segera berbelok ke Jalan Banda dan melihat ya gedung sate, menara gedung sate dari Taman Gedung Sate ya, berada di Jalan Hayam Buruk. Nah, ini kita belok dulu ke Jalan Banda. Oke, gimana Ibu Bapak Teteh, udah mulai ngantuk belum? Biasanya ya kalau sudah 10 menit ya itu udah maksimal banget ya. Di bandros itu udah mulai ngantuk ya. Oke ya. Oke Ibu Bapak Teteh, kita akan segera mengakses ke Jalan Hayam Wuruk ya. Nanti kita bisa lihat ya Taman Gedung Sate ya dan Menara Gedung Sate ya. Itu ada gate 5 atau gerbang 5 ya, itu bisa mengakses ke Jabar Comment Center. Sedangkan gate 6 itu bisa Ibu Bapak Teteh akses kalau mau ke Museum Gedung Sate. Nah, ini Jalan Hayam Wuruk, tapi warga kota Bandung ini masih banyak atau masih sering menyebutnya dengan Jalan Cilamaya. Ibu Bapak Teteh bisa lihat ya Menara Gedung Sate ya, terus bisa lihat gedungnya apa iya bener ada satenya atau enggak ya. Karena dulu gedung sate ini namanya Poberman The Dragon ya. Dilihat dari nama awalnya aja ada sebutan Poberman ya, yang kayaknya similar dengan Poberman ya. Nah, orientasinya adalah gedung ya pemerintahan. Nah, di puncak Menara Gedung Sate itu ada penangkal petir yang diberi ornamen seperti tusuk sate. Itu ada beberapa versi yang mengatakan itu adalah 6 kuntum meletus, 6 kuntum roncong melati, dan 6 buah jambu air. Angka 6 sendiri diasumsikan sebagai penanda dari 6 juta gulden biaya yang dihabiskan untuk membangun gedung sate ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu Bapak Teteh bisa mengakses ke Museum Gedung Sate dengan tiket harga tanda masuk 5 dan jam kerja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada Masjid Istiqomah di sebelah kanan kita nih. Kulineran kaki lima di sekitarnya juga di sini cukup seru nih. Ada Lamongan Tapai ya dan beberapa kulineran lainnya. Nah, ini ada SMA Negeri 20 ya. Ini bangunan cagar budaya juga ya. Beberapa waktu lalu sempat viral karena dipakai tempat syuting film Dylan ya. Nah, jadi ini sekolahnya Dylan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ibu Bapak Teteh, ini kita ada di kawasan dengan nama-nama sungai ya. Jadi ada Ciliwung, ada Citarum, tadi ada ya, tadi juga ada Cilamaya, terus ada Cilaki dan Cisangkuy ya, dan seterusnya. Jadi kawasan dengan nama-nama sungai ini dibangun untuk mengakomodir ya kebutuhan
perumahan pejabat serta pegawai gedung sate. Jadi semakin tinggi jabatannya, itu rumahnya semakin dekat ke gedung sate ya. Nah, kalau sekarang jabatannya paling tinggi, rumahnya agak jauh ya, di gedung Pakuan ya, Bapak Gubernur ya, di Kepulauan ya. Nah, kita akan mengawali akses dari Jalan Lombok ya. Nah, di Jalan Lombok ini ada beberapa rekomendasi kuliner ya. Nah, yang pastinya sudah jadi langganan warga kota Bandung itu adalah ada gudeg Banda ya. Kenapa dibilang gudeg Banda ya? Karena toko pertama ada di Jalan Banda ya. Kalau gudegnya sendiri tetap gudeg ala Jogja ya, bukan gudeg ala Banda ya. Nah, di sini juga ada aneka varian kulineran lainnya ya. Kalau Korean barbecue, Japanese food dan seafood itu ya, itu sih udah sedang hit ya, udah kekinian banget ya. Oh ya, nah, warga kota Bandung bilangnya Cimimi Mas Ganteng ya. Nah, ini dia ya. Ini juga ada di jalan, cabangnya ada di Jalan Sunda ya, sebelum rel kereta di sebelah kanan. Nah, buat para penyuka varian mie, ini di sebelah kiri depan kita ini ada lomi Jalan Lombok ya. Jadi kalau lomi itu tekstur kuahnya kental dan menggunakan varian sayuran kangkung. Nah, kalau di Bandung tuh lomi ada lomi Jalan Lombok, lomi Lodaya, lomi Mambojo, sama lomi 88. Nah ya, itu bisa jadi salah satu pilihan ya. Ini ada di sebelah kiri kita ya. Aduh, biasanya nih kalau apalagi kalau makan siang, wah antriannya ya luar biasa. Nah, kita akan segera berbelok ke Jalan Aceh ya. Jadi Jalan Aceh tuh mulai dari tadi ya, Simpang Merdeka. Dari mulai kita belok di belakang Balai Kota ya, dari Wastu Kencana belok itu udah mulai Jalan Aceh. Ini juga di depan kita masih Jalan Aceh. Di depan sebelah kanan kita tuh ada Cafe Sonoma yang terinspirasi ya, penamaannya itu terinspirasi dari tanaman yang merambat di tembok dan daun-daunnya itu bulat ya seperti koin. Itu adalah Sonoma. Itu adalah restoran cafe and bakery ya, jadi asik banget buat dijadikan tempat gathering ya. Nah, ini adalah Jalan Aceh. Pastinya ibu bapak tadi udah sering lewat sini nih ya, udah sering lihat rumah kentang ya. Nah, sekarang kita mau lihat lagi rumah kentang ya, yang beberapa waktu lalu sempat viral dijadikan film diangkat ke layar lebar ya, dengan berjudul Hati Rumah Kentang. Nah, ini ya, ini rumah kentang ya, bangunan cagar budaya kelas B difungsikan sebagai restoran dan kafe ya. Nah, dulunya adalah loji Hermes, loji perkumpulan Freemason ya. Nah, yang di sebelah kiri kita ini ada Taman Senjata berada di Kesatriaan Kodi Plata. Ada gedung yang ada tulisannya Jarbers dan di atasnya itu ada patung ya. Nah, Jarbers sendiri dulunya adalah pekan raya tahunan di kota Bandung ya. Jadi para planter atau juragan teh serta juragan kopi itu kalau memesan alat-alat pertanian dan mesin-mesin perkebunan itu dikirim langsung dari Eropa ke Hindia Belanda ya. Selama 6 bulan itu di jalan baru sampai ke Batavia, lalu dikirim lagi di kota Bandung. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi ini ada Taman Maluku juga dari sisi yang berbeda ya. Di Taman Maluku ini juga ada taman inklusinya ya, salah satu dari 23 taman tematik. Nah, yang di sebelah kiri Ibu Bapak ini adalah Departemen Van Orloff ya. Nah, ketika masa kolonial namanya Departemen Van Orloff, sekarang sudah menjadi Detasemen Markas Kodam Tiga Siliwangi. Departemen Van Orloff artinya adalah Departemen Peperangan. Yang menarik, ini adalah bangunan cagar budaya kelas A dan memiliki 128 jendela ya. Jadi seperti Lawang Sewu ya. Kita lanjut lagi, ini kita akan segera berbelok ke kanan dan di sebelah kanan kita ini ada
Taman Lalu Lintas ya. Taman Lalu Lintas ini dulunya bernama Insulin Depan, tempat latihan baris berbaris tentara Kenil ya di Taman Lalu Lintas. Ini tempat latihan baris berbaris tentara Kenil, dan mereka biasanya kalau apel pagi itu menghadap ke the Palace of Commander ya, kantor Kodam ya, kantor Pangdam ya. Kita lanjut lagi, kita udah sampai di Jalan Sumatera. Di sebelah kiri kita ini ada klinik mata netra, properti milik Ibu Emma Purwadireja yang patungnya tadi sudah kita lihat di Museum Kota Bandung. Nah, ada SMP Negeri 2 yang bangunannya itu ada tulisannya dibangun tahun 1913, bahkan lebih tua dari gedung sate yang dibangun tahun 1920-an ya. Nah, ini ada SMP Negeri 5 juga. Ya, nah ini kita melintasi rel kereta ya. Nah, adik-adik pasti sudah pernah naik kereta api ya. Sebenarnya sekarang bukan kereta api ya, keretanya kereta listrik, kereta diesel ya. Oke ya. Nah, jadi rel kereta ini adalah salah satu sejarah di Kota Bandung juga. Jadi ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, rel kereta ini adalah penanda dibaginya Bandung menjadi dua, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Lalu akhirnya Bandung Utara itu dikuasai oleh bangsa kolonial, sedangkan Bandung Selatan akhirnya dibakar. Nah, kenapa Bandung Selatan dibakar? Informasinya akan disampaikan di ruas jalan yang relevan. Nah, ini di sebelah kanan kita ada apa? Bukan Megacoan ya. Jadi di sebelah kanan kita ini ada jalan Lauce ya. Nah, ini adalah Masjid Komunitas Mualaf Tionghoa Kota Bandung ya, Masjid Lauce. Merah dan kuning adalah ekspektasi dari keberuntungan dan kemakmuran. Sedangkan dalam bahasa Hokkien, Lauce artinya adalah orang tua. Dalam bahasa Mandarin, Lauce artinya adalah guru. Nah, kita sudah sampai di Jalan Tamblong ya, Ibu Bapak Bapak ya. Ini ada restoran dan kafe ya. Ini ada PT Rasa ya. Nah, PT Rasa ini yang direkomendasikan adalah pastry dan ice creamnya ya. Ini juga salah. Hotel Pramagran Prayangan ini diarsitектuri oleh Wolfsmacher dan diasisteni oleh Bung Karno, presiden pertama kita ya. Nanti kita akan lihat ya di ruas jalan Asia Afrika ya. Nah, itu ada bagian dari bangunan yang merupakan bangunan cagar budaya, karena di situ ada peletakan ya batu pertama ya dari Hotel Pramagran Prayangan. Nah, di sini juga ada museumnya dan diberi nama sesuai dengan nama arsitekturnya, yaitu adalah Wolfsmacher. Oke, nah ini kita akan segera berbelok ke jalan Asia Afrika dan kita mau lihat Hotel Pramagran Prayangan ya, ada di sebelah kanan Ibu Bapak Teteh ya. Nah, ini dia ya Hotel Pramagran Prayangan. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini ada titik 0 km Kota Bandung ya. Disinilah Gubernur Jenderal Dendles memerintahkan membangun jalan raya di Brukoswe, jalan raya dari Anyar sampai ke Manaruka. Yang ini adalah Hotel Tertua Human, hotel tertua di Kota Bandung, tempat menginap para delegasi konferensi Asia Afrika yang pertama. Nah, kita lanjut lagi ya, Museum Konferensi Asia Afrika. Pastinya Ibu Bapak Teteh sudah mengakses, ya bisa diakses untuk umum tanpa dikenakan tiket hotel dan masuk ya. Nah, kita lanjut lagi ya, ada Jalan Soekarno di sebelah kanan kita ya. Nah, ada cosplayer ya. Yang itu adalah Tugu Dasar-Sila Bandung ya. Jadi Dasar-Sila adalah
hasil dari konferensi Afrika yang pertama. Ini adalah jalan alun-alun timur yang pertama kali kita akses ketika mulai perjalanan naik bandros tadi ya. Masjid Raya Kota Bandung ya, ada dua menara kembar. Menara Selatan ada di dekat shelter Bandung Selatan yang Bandung, dan Menara Utara dekat dengan Jalan Asia Afrika yang sedang kita akses sekarang. Ya. Nah, kita lanjut lagi, jadi Jalan Asia Afrika ini dulunya adalah The Great Causeway ya, jalan raya pos besar, jalan raya dari Anyer sampai ke Panarukan itu 1000 km ya. Ini kita akan segera mengakses atau berbelok ke jalan Otista ya, tepatnya Hotel Iskandar Dinata ya. Nah, ini adalah salah satu ruas jalan yang pertama kali dibakar ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api ya. Nah, jadi kenapa ruas jalan ini dibakar? Jadi ketika masa itu kan warga kota Bandung itu mau mengungsi ya. Nah jadi semua ya pusat-pusat industri dan pusat-pusat niaga itu dibakar ya, diputuskan untuk dibakar ya, supaya tidak ada lagi sumber daya kota Bandung yang dimanfaatkan oleh bangsa kolonial ya ketika warga kota Bandung mengungsi ya. Nah kalau sekarang sudah menjadi pusat, salah satu pusat wisata di kota Bandung ya. Ada wisata belanja, wisata kuliner, dan juga wisata sejarah ya. Nah, karena di Bandung itu erat kaitannya dengan sejarah kota Bandung. Nah ini dia ya, jalan Hotel Iskandar Dinata ya. Oke, nah ini ya jalan Otista ya, atau jalan Hotel Iskandar Dinata ya. Sekarang udah jadi pusat wisata kuliner, wisata belanja ya, juga ada wisata sejarahnya ya ini ya. Nah ini di sebelah kiri kita ada jalan dalam Paung ya. Sedangkan di sebelah kanan itu ada Cibadak ya, pusat grosir, souvenir, ala tulis kantor dan lain sebagainya. Di sana juga ada soto Jolali ya. Itu asik banget ya. Kalau dalam Paungnya nih, wah, ini kulineran dan belanja ya. Ada King Shopping Center yang bisa diakses dari Jalan Kepatihan, juga dari jalan dalam Paung. Itu saja ya. Nah kita akan segera berbelok ke Jalan Kepatihan ya. Kenapa namanya pasar baru? Karena pasar lamanya ada di Cikuria ya. Oke, nah sekarang sudah jadi shopping center ya. Kita lagi ada event sebelah kiri kita ya. Oke, Ibu Bapak Teteh, di depan kita itu ada tugu peringatan Ibu Raden Dewi Sartika, karena memang kita sudah sampai di Jalan Dewi Sartika. Sebentar lagi kita akan tiba di shelter awal. Terima kasih sudah naik bandros. Sampai ketemu lagi di lain bandros, lain warna, lain cerita. Selamat berakhir pekan ya. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kurang mengakomodir kenyamanan Ibu Bapak Teteh selama naik bandros ya. Nanti turunnya hati-hati, mohon diperiksa barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.